Kecakapan diplomasi dan negosiasi. Kondisi sulit. Ada beberapa peristiwa krusial yang menegangkan dalam sejarah Rasulullah yang tidak akan mampu dihadapi oleh manusia biasa. Seandainya Allah tidak menitipkan pada Rasulullah kecakapan pribadi dan kekuatan memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, niscaya beliau sendiri tidak akan mampu menghadapi peristiwa-peristiwa yang kritis tersebut. Namun Allah telah menganugerahkan kemampuan yang selayaknya hingga Allah berfirman, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Mari kita simak kisah berikut. Emosi rombongan umrah. Setelah berlalu 6 tahun hijrah Rasulullah ke Madinah, tidak ada lagi peluang kaum kafir Quraisy untuk menghilangkan kaum muslimin sampai akar-akarnya atau memerangi dan menyerang mereka. Setelah berkobar perang Hunain yang berhasil mengusir Rasulullah serta para sahabatnya ke Baitul Haram, mereka malah menyaksikan semua orang tidak menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semua itu, Rasulullah bersiap-siap dengan sekitar 1.400 sahabatnya untuk melakukan umrah. Beliau hendak mengikis dendam, menyejukkan hati dengan pepohonan, tempat sholat, hidangan meja makan dan kesukaan mereka di Baitul Haram. Semua yang ikut dalam rombongan berjalan pelan dengan tenang, menggiring hewan kurban dengan gembira, menampakkan diri sebagai orang yang sedang beribadah, mengenakan pakaian ihram dan mengeraskan lantunan talbiyah agar kafir Quraisy dan seluruh bangsa yang berada di sekitarnya yakin bahwa mereka tidak datang untuk berjuang ataupun berperang. Mereka hanya datang untuk berumrah dan beribadah. Di antara yang menguatkan hal itu adalah mereka sama sekali tidak membawa pedang kecuali senjata-senjata kecil yang biasa digunakan dalam perjalanan, yakni pedang di dalam gerobak. Larangan memasuki Mekkah. Berita tersebut sampai ke Mekkah. Kafir Quraisy yang ingin menuntut balas semakin banyak. Mereka hendak menghalangi kaum muslimin memasuki Mekkah meski hanya melakukan umrah. Ya, mereka akhirnya melarangnya. Bagaimana mereka akan menyembunyikan wajah mereka dari orang-orang Arab jika mereka menyangka bahwa Muhammad memasuki Mekkah dengan kekerasan tanpa persetujuan kaum Quraisy? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Di mana kehormatan dan perlindungan kaum Quraisy? Di mana para pemimpin dan penjaga mereka? Terdengar teriakan di mana-mana. Kaum Quraisy harus bersiap-siap. Lakukanlah peperangan walaupun di tanah suci. Dari jauh terlihat persiapan peperangan. Namun Rasulullah tidak ingin melayaninya. Beliau memilih untuk menghindari peperangan. Rasulullah berusaha untuk menenangkan keadaan dan meredam kemarahan, baik terhadap para sahabatnya yang sedang rindu untuk bertemu Ka'bah yang mulia, di tengah-tengah hasutan kafir Quraisy yang keterlaluan, ataupun terhadap penduduk Mekkah yang sombong dan gegabah serta takut akan terjadinya dosa besar menimpa mereka. Beliau menenangkan para sahabatnya pada satu saat dan kafir Quraisy pada saat yang lain. Hal itu menunjukkan niat yang baik dari Rasulullah. Kemudian ia kembali untuk mengurus masalah yang dapat menimbulkan peperangan dengan cara pergi bersama para sahabatnya ke jalan yang berbeda dengan jalan kafir Quraisy hingga peperangan pun dapat dihindarkan. Kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menjelaskan kepada kafir Quraisy tentang tujuan dan maksud kedatangan para sahabatnya. Sikap bijaksana dan welas asih yang dalam sepertinya akan dapat menyelesaikan masalah itu. Akhirnya perselisihan itu dapat diselesaikan setelah melewati beberapa negosiasi. Kafir Quraisy dapat menerima dengan lega akan kesungguhan Rasulullah dalam menjauhi peperangan dan mengutamakan perdamaian. Pihak kafir Quraisy juga mengutus seorang lelaki pilihan dari segi pengalaman dan pengetahuannya. Mereka mewakilkan kepadanya untuk melakukan perjanjian dengan Rasulullah sesuai kesepakatan mereka berdua. Mereka tidak memiliki maksud apapun kecuali melarang Rasulullah memasuki Mekkah saat itu karena mereka belum siap menerima semua itu. Mereka mengutus Suhail bin Amr. Perundingan dan negosiasi.
Suhail melakukan negosiasi dengan Rasulullah empat mata. Beliau tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras dan tidak pula sembarangan. Walaupun sebenarnya beliau membela kepentingan para sahabat dan meredam kemarahan mereka, namun Rasulullah menempuh jalan damai dan rahmat. Pandangan yang jauh dan kesabaran yang dalam, akhirnya terbentuklah sebuah kesepakatan antara kedua kubu. Rasulullah berkata kepada sahabat juru tulis yang telah siap, "Wahai Ali, tulislah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Suhail menyela, "Apakah engkau tidak suka perkataan yang biasa dikatakan orang Arab?" Lanjutnya, "Tulislah dengan namamu Allahumma." "Lakukanlah Ali," perintah Rasulullah. Lantas Rasulullah mendiktekan. Ini adalah kesepakatan Rasulullah dan Suhail bin Amr. Suhail menyela dengan keras, "Jika aku tahu engkau adalah Rasulullah, niscaya aku tidak ingin membunuhmu. Tulislah namamu dan nama ayahmu saja, Muhammad bin Abdullah." Mendengar itu Ali naik pitam. Para sahabat menjadi gaduh. Mereka merasa tersinggung dengan ungkapan yang rendah itu. Namun Rasulullah mencoba menenangkan mereka dan meredam suasana. Beliau melanjutkan, "Wahai Ali, tulislah, demi Allah, sungguh aku adalah utusan Allah. Tulislah, ini adalah kesepakatan Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr." Ali tidak melakukan perintah Rasulullah. Ia merasa penghinaan itu tidak boleh dibiarkan. Beberapa sahabat yang ada juga merasakan hal yang sama. Rasulullah kembali memerintahkan Ali untuk menulisnya. "Tulislah apa yang aku perintahkan. Engkau akan sama dengannya jika engkau marah." Perjanjian damai yang berat. Dalam keadaan bersih tegang tersebut, penulisan perjanjian antara kaum muslimin dan musyrikin akhirnya dapat diselesaikan. Seluruh syarat yang diminta dan seluruh keinginan Suhail telah ditulis dan di dalam perjanjian tersebut. Dalam 10 tahun ke depan dilakukan gencatan senjata. Seluruh kabilah aman. Rasulullah diperbolehkan melakukan umrah pada tahun berikutnya. Suhail diberikan hak untuk menangkap kembali setiap muslim yang mengajak penduduk Mekkah untuk lari dari Mekkah, baik lelaki ataupun perempuan. Setiap kabilah diberikan kebebasan untuk bertemu dengan kaum Quraisy tanpa rasa takut dengan kaum muslimin. Begitu juga dengan diturutinya permintaan pertama, yakni membatalkan maksud memasuki kota Mekkah pada tahun ini. Di bagian akhir lembar perjanjian, sahabat Ali menuliskan kata, "Kaum muslim sangat marah dan tidak suka dengan semua ini, hingga terjadilah sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya, baik oleh Rasulullah maupun oleh Suhail bin Amr." Peristiwa yang tak terduga. Suhail adalah seorang lelaki Makkah yang sangat keras. Ia pernah sangat marah tatkala salah seorang anaknya, Abu Jandal, masuk Islam. Ia berusaha membujuknya, namun usahanya sia-sia. Abu Suhail tidak memperbolehkan anaknya bertemu Rasulullah di Madinah. Kemudian ia menangkap dan mengurungnya. Hal ini menjadikan Abu Jandal tidak dapat berbuat apa-apa. Ayahnya berusaha menghalanginya agar tidak bertemu dengan saudaranya yang dicintainya, yang telah terlebih dahulu melakukan hijrah, yakni Abdullah bin Suhail bin Amr. Pada suatu saat Abu Jandal menemukan kesempatan untuk kabur tatkala ayahnya pergi bersama kafir Quraisy dan sibuk bernegosiasi dengan Rasulullah. Ia berusaha membebaskan dirinya dan usahanya pun tidak sia-sia. Ia berhasil melarikan diri menuju kerumunan kaum muslimin. Saat negosiasi mencapai kesepakatan dan surat perjanjian telah selesai ditetapkan. Memegang teguh kesepakatan. Tatkala Suhail melihat anaknya berdiri di depan Rasulullah dan lepas dari pengawasannya, ia menjadi amat marah dan bertindak brutal. Wajahnya dipukul, kerah, dan sebagian bajunya ditarik. Lalu ia diseret di depan kaum muslimin yang berkumpul di sekitarnya. Dengan kefanatikan keluarga ia berkata kepada Rasulullah, "Muhammad, kesepakatan antara kita telah disetujui sebelum anak ini mendatangimu." "Benar, engkau benar," jawab Rasulullah dengan tenang. Suhail menambahkan, "Dia adalah orang pertama yang aku minta darimu."
Rasulullah mencoba membujuk Suhail membebaskan anak lelakinya dengan lapang dada, akan tetapi ia tidak mau melakukannya. Rasulullah hanya dapat terdiam tanpa bisa apa-apa. Walaupun ia tidak menyukai perbuatan Suhail, namun ia harus menjaga kesepakatan yang telah disetujui. Abu Jandal sadar bahwa tiada jalan baginya untuk melarikan diri setelah orang tuanya mencengkeram kedua telapak tangannya. Akhirnya ia hanya dapat berteriak dan meminta pertolongan kepada kaum muslimin. Dengan suara keras ia memohon, "Wahai kaum muslimin, apakah aku harus kembali kepada orang-orang musyrik yang telah memfitnah aku dalam agamaku?" Para sahabat yang berada di sana menjadi naik darah dan terguncang. Terlebih lagi saudara Abu Jandal, Abdullah bin Suhail, yang sangat sayang kepada saudaranya. Namun Rasulullah mencoba menenangkan hatinya dan menjelaskan keadaannya. "Wahai Abu Jandal, bersabar dan ikhlaslah, karena Allah telah menjadikan keluasan dan jalan keluar bersama orang-orang yang lemah. Abu Jandal, sesungguhnya kami telah membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, dan kami telah memberikan janji Allah kepada mereka. Kami tidak akan melanggar perjanjian tersebut selamanya." Para sahabat yang berada di sana mendengarkan dan dapat memahami perkataan Rasulullah, namun hati mereka tidak kuasa menyaksikan hal itu. Dorongan hati nurani. Pada kesempatan yang genting itu, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang hatinya tergerak pada saat itu dan hampir saja maju dari barisan, bergerak dengan caranya sendiri. Ia melompat dari tempatnya dan berdiri di dekat Abu Jandal yang sedang diseret oleh ayahnya. Lalu ia melangkah mendekatinya dan memberikan nasihat. Akan tetapi Abu Jandal mengerlingkan matanya karena benar-benar kesakitan. Umar berkata, "Bersabarlah Abu Jandal, mereka hanyalah orang-orang musyrik. Darah salah seorang di antara mereka adalah darah anjing yang mudah untuk dibunuh." Bahkan ia mendekatkan tangan Abu Jandal untuk memegang gagang pedangnya dengan gerakan isyarat. Hampir saja Abu Jandal menghunus pedang tersebut dan membunuh ayahnya. Dalam hati Umar bergumam, "Aku berharap ia menghumus pedang lalu membunuh ayahnya, dan cukuplah urusan antara seorang dengan ayahnya dan selesailah masalah." Demikianlah di hadapan mata kaum muslimin dan di depan mereka, Abu Jandal diseret dengan paksa dan ditahan untuk kedua kalinya, tanpa mampu berbuat apa-apa dengan hati yang gundah. Hanya Rasulullah yang dapat bersabar atas semua itu. Tak lama berselang, Rasulullah kembali ke Madinah. Beberapa kali para sahabat hampir kehilangan kendali beliau, seandainya Allah tidak memberi pertolongan kepada beliau. Sesampainya di Madinah, tersebar lagi berita tentang Abu Jandal bersama seorang muslim yang lemah di Mekkah. Keduanya telah ditawan oleh para kafir Quraisy tanpa peri kemanusiaan. Abu Bushair teraniaya. Para pengkaji sejarah mencatat, dulu terdapat seorang lelaki bernama Utbah bin Sayyid bin Jariyah yang lebih terkenal dengan nama Abu Bushair. Ia adalah seorang muslim yang berhasil lepas dari tahanan dan menemui Rasulullah di Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati. Pihak kafir Quraisy mengirimkan sebuah surat menegaskan perjanjian yang telah disepakati. 2 orang utusan dari Mekkah membawa surat dari keluarganya. Keduanya bermaksud untuk meminta Abu Bushair dari Rasulullah. Tatkala menemui Rasulullah, Abu Bushair sedang berada bersama beliau. Mereka berkata, "Perjanjian mengharuskanmu untuk ikut bersama kami." Rasulullah ikut menyarankan kepadanya untuk kembali ke Mekkah dan menyerah kepada mereka. Setelah membujuknya, akhirnya ia mau kembali ke Mekkah dengan perasaan sedih bersama mereka. Rasulullah bersama para sahabat yang lain merasakan kesedihan yang dalam, akan tetapi apa daya, tangan tak kuasa. Abu Bushair pergi bersama 2 orang yang menangkapnya, yakni seorang lelaki dari Bani Amir bin Luai dengan seorang budaknya. Abu Bushair mengajak mereka berdua bercerita dan pura-pura pasrah, hingga akhirnya keduanya percaya kepadanya. Akan tetapi dalam hatinya ia menyembunyikan rencana yang tidak disadari oleh kedua orang itu. Ketika mereka sampai di sebuah jalan, Sil Hulaifah, Abu Bushair menoleh kepada lelaki Bani Amir dan berkata, "Demi Allah, aku melihat pedangmu sangat bagus, perkenankan aku melihatnya."
Tanpa menyadari akibat dari kelalaiannya, lelaki dari Bani Amir menyerahkan pedangnya kepada Abu Busair. Ia yakin bahwa Abu Busair hanya akan mencobanya. Pedang pun dilepas dari sarungnya oleh Abu Busair yang merupakan lelaki kuat. Lalu diayunkan pada lelaki dari Bani Amir hingga badannya membujur dingin. Tatkala budaknya mengetahui hal itu, ia berteriak. Ia sangat takut dan berlari terbirit-birit menuju Madinah. Ia ingin meminta pertolongan kepada Rasulullah dari amarah Abu Busair. Tatkala sampai di masjid dengan terengah-engah, ia berkata, "Teman kalian telah membunuh temanku." Rasulullah menjadi khawatir atas kejadian itu. Abu Busair tidak kembali ke kafir Quraisy, sementara utusan mereka akhirnya meninggal akibat serangan Abu Busair. Beliau segera mengambil langkah tegas. Ia menolak Abu Busair untuk kembali kepadanya. Beliau berkata, "Celakalah ia, penyebab peperangan, seandainya di sana ada orang lain." Kelompok yang menakutkan di tepi pantai. Saat mendengar berita tersebut, Abu Busair mengetahui bahwa ia tetap akan dibawa kepada kafir Quraisy. Ia pergi meninggalkan Madinah karena tiada lagi perlindungan di sana. Terlintas dalam benaknya untuk menetap di hutan salah satu sisi Silmarwah yang berada di tepi pantai. Tempat itu cukup baik dan menjadi jalur perlintasan kafir Quraisy. Di sana ia bertemu dengan sekelompok kaum muslimin yang lari dari cengkraman kafir Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jandal yang telah berhasil melarikan diri untuk kedua kalinya. Orang-orang yang terasingkan itu membuat sebuah ikatan kuat yang memiliki perjanjian dan peraturan khusus. Mereka mengganggu orang-orang Quraisy, membegal para kafilah yang melintas dan memberikan ketakutan yang amat dalam hati mereka. Hingga akhirnya mereka terpaksa meminta Rasulullah untuk menyatukan mereka di Madinah agar mereka juga terikat oleh perjanjian yang ada. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepadamu, wahai orang yang sangat memenuhi janji, seorang yang sangat jarang. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa sebuah perjanjian mengandung kekuatan, kebebasan, agama, dan jalan keluar.